فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai pembahasan kita memasuki bab al-adab. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, yang pertama, apabila kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, apabila ia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, apabila dia bersin dan memuji Allah maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam bab adab, ya. Dan metode kita insyaallah untuk mensyarah hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, pertama adalah menjelaskan biografi dari perawinya, ya, yaitu sahabat yang meriwayatkannya. Dan dari hadis-hadis yang disebutkan dalam Kitabul Jami' itu banyak sahabat, ya. Maka semuanya insyaallah akan kita sebutkan biografi beliau. Maka karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, maka malam hari ini kita akan berbicara tentang biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa kita perlu membaca atau mengetahui biografi para sahabat Nabi? Yang pertama, karena mereka adalah umat terbaik. Umat terbaik, dan dengan jasa mereka sunnah-sunnah Nabi SAW itu sampai kepada kita.
maka kita berhak untuk memuliakan mereka, mengetahui biografi mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, itu maksudnya adalah para sahabat, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Baik. Kemudian juga Allah menyatakan bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Di antara dalil akan hal tersebut adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, maka tentu saja kita ingin mengikuti orang-orang yang telah dinyatakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman para sahabat itu merupakan contoh keimanan bagi mereka yang mendapatkan petunjuk. Ya. Apalagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka hendaknya ia mengambil teladan dari orang-orang yang telah mati. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menyebutkan keutamaan sahabat. Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah umat yang paling utama. Abarruha quluban wa a'maquha ilman. Hati mereka adalah hati yang paling baik. Ilmu mereka adalah ilmu yang paling dalam. Wa aqalluha taqallufan, dan yang paling tidak membebani diri, artinya mereka tidak berlebih-lebihan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Allah memilih mereka untuk menyertai nabinya. Jadi mereka ini orang-orang pilihan yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan mereka. Bagaimana kita bisa mengenal keutamaan mereka kalau kita tidak mengenal biografi mereka? Wattabi'uhum ala atharihim, ikutilah jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bimasata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah sebisa kalian dengan akhlak serta jalan hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal huda wal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ya, maka ini adalah isyarat dari kita dari Ibnu Mas'ud bahwasanya kita harus mengikuti para sahabat terutama dalam masalah beragama. Nah, di antara sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Dan kita semua sering mendengar sahabat ini, ya, sering sekali disebutkan nama Abu Hurairah. Dan beliau memiliki jasa yang sangat besar kepada umat Islam, karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya beliau digelari dengan rawiyatul Islam, orang yang meriwayatkan Islam. Ya. Coba kalau kita buka kitab mana saja, baik pembahasan tentang akidah, pasti ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tentang fikih, tentang akhlak. Hampir setiap babnya ada saja hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di antara atau sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang disebutkan lebih dari 2000 hadis, mereka adalah pertama Abu Hurairah. Jadi disebutkan, ini di sebagian kitab disebutkan jumlah riwayat mereka, ulun catatkan saja. Jadi ada 4 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 2000. Pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah disebutkan meriwayatkan 5374 hadis. Kemudian yang kedua Abdullah bin Umar disebutkan beliau meriwayatkan 2630 hadis. Yang ketiga Anas bin Malik, beliau meriwayatkan 2287 hadis. Dan yang keempat perempuan, siapa kira-kira? Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan beliau meriwayatkan 2210 hadis. Inilah 4 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak di atas 2000. Baik. Maka di sini kita lihat ya, jumlah yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu sangat banyak, bahkan melebihi 5000 hadis. Maka karena Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian musuh Islam seperti orang-orang Syiah atau mereka yang terpengaruh dengan liberal ya, berusaha membuat syubhat, keraguan-raguan terhadap riwayatnya Abu Hurairah ya. Mereka mengatakan, bagaimana bisa Abu Hurairah memiliki banyak riwayat hadis sementara dia bersama Nabi SAW hanya sekitar 3 atau 4 tahun saja. Baik, Abu Hurairah sebenarnya beliau sudah lama masuk Islam. Beliau berasal dari kabilah Daus di Yaman ya, jadi di awal-awal Islam beliau sudah masuk Islam, hanya saja beliau belum berhijrah ke kota Madinah kecuali ketika Nabi SAW di kota Khaybar sedang menaklukkan kota Khaybar, dan itu sekitar tahun 7 Hijriyah. Dan Nabi SAW meninggal kapan? Tahun berapa? Nabi meninggal kapan? Tahun berapa Hijriyah? Tahun 11 Hijriyah ya. Berarti dari tahun 7 ya, 8, 9, 10, kurang lebih 3 atau 4 tahun saja Abu Hurairah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mengatakan, bagaimana mungkin ya, yang mana beliau hanya sekitar 3 atau 4 tahun bersama Nabi SAW kok bisa memiliki banyak riwayat hadis melebihi dari sahabat-sahabat yang sudah lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya,
Pertama, hal itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Betapa banyak orang yang hafal ribuan hadis hanya dalam waktu singkat, ya kan? Coba mahasiswa yang mungkin mereka kuliah di kuliah hadis 4 tahun, maka bisa mereka menghafal ribuan hadis. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran hanya dalam waktu setahun atau 2 tahun, ya. Maka ini bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi sekelas Abu Hurairah, seorang sahabat, ya. Dan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di Madinah, beliau senantiasa menyertai Nabi SAW, mulazamah terus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tidak bekerja, ya, beliau makan secukupnya. Makanya beliau sering kelaparan demi untuk bisa menuntut ilmu, menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para sahabat yang lain yang mereka tersibukkan dengan pasar-pasar mereka, tersibukkan dengan kebun-kebun mereka, tersibukkan dengan ternak-ternak mereka. Abu Hurairah tidak, beliau fokus untuk menyertai Nabi SAW, mengambil ilmu dari Nabi SAW. Begitu juga beliau meriwayatkan dari sahabat yang lain, ya. Jadi tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah langsung beliau dengar dari Nabi, ya. Bisa jadi beliau juga mendengar dari sahabat yang lain. Baik, apalagi beliau pernah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya beliau pernah didoakan oleh Nabi agar memiliki ilmu yang tidak akan pernah lupa. Jadi segala apa yang beliau dengar dari Nabi SAW, beliau tidak akan pernah lupa. Itu berkat doa Nabi SAW untuk beliau, ya. Dan setelah Nabi SAW pun meninggal, Abu Hurairah itu masih hidup dalam waktu yang panjang, ya. Disebutkan beliau meninggal tahun 59 Hijriah, ya, masih panjang. Berarti masih banyak riwayat-riwayat yang beliau ambil dari sahabat-sahabat yang lain, ya. Apalagi beliau memiliki majelis khusus untuk menyampaikan hadis, ya. Jadi para ulama menyebutkan Abu Hurairah bukan paling banyak hafal hadis, enggak, tapi yang paling banyak menyebarkan atau meriwayatkan hadis, ya. Kalau yang hafal hadis banyak, Abu Bakar banyak hafalan hadis beliau, tapi tidak ada waktu untuk beliau meriwayatkan hadis tersebut atau menyampaikan hadis-hadis tersebut. Baik, maka sekali lagi, ya, bahwasanya banyaknya riwayat Abu Hurairah, ya, itu disebabkan karena beliau memang fokus dalam menuntut ilmu dan juga beliau punya majelis khusus untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi di antara cara musuh Islam menjatuhkan Islam itu adalah dengan cara menjatuhkan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah dijatuhkan riwayatnya, sudah diragukan riwayatnya, akhirnya banyak sekali hadis, ya, yang tidak dipakai. Baik, maka membela Abu Hurairah itu sama dengan membela agama Islam, ya. Baik, apalagi sahabat yang lain juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan sampai 28 sahabat Nabi itu meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau ternyata riwayat Abu Hurairah diragukan kesahihannya, buat apa para sahabat meriwayatkan dari Abu Hurairah? Baik, nah ini adalah berkaitan tentang masalah riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita akan bahas tentang nama beliau. Abu Hurairah itu kunyah, Pak, bukan nama beliau. Apa artinya Abu Hurairah? Ayah kucing.
Hurairah itu tasghir dari kata hirrah. Hirrah itu kucing, kucing betina. Hurairah berarti kucing betina yang kecil, ayah dari kucing betina yang kecil. Nah, disebutkan ketika masa jahiliyah nama beliau itu Abdus Syams. Ketika masa jahiliyah nama beliau adalah Abdus Syams. Namun setelah masuk Islam beliau diberi nama Abdurrahman. Ya, ini yang masyhur, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin As-Sakhr. Makanya disebutkan oleh Abu Hurairah sendiri bahwasanya, atau disebutkan dalam buku-buku sejarah, ketika masa jahiliyah beliau disebut dengan Abdus Syams. Nah, ketika beliau bertemu dengan Nabi SAW, maka Nabi bertanya, "Masmuka?" Siapa namamu? Maka dia menjawab, Abdus Syams. Maka Nabi SAW mengatakan, "Bal Abdurrahman." Ya, tapi engkau adalah Abdurrahman. Baik, akhirnya mulai saat itulah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman. Baik. Lantas kenapa beliau diberi gelar Abu Hurairah? Bahkan itu yang lebih masyhur. Ya, disebutkan. Banyak orang tidak tahu nama asli dari Abu Hurairah, taunya adalah Abu Hurairah saja. Jadi disebutkan oleh seorang tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, "Lima kunnita bi Abu Hurairah?" Kenapa engkau diberi kunyah dengan Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, "Kuntu ar'a ghanama ahli." Aku menggembalakan kambing keluargaku, wa kanat li hirrah saghirah, dan aku memiliki kucing kecil. Fa kuntu adha'uha bil laili fi syajarah. Kalau malam aku letakkan kucing itu di atas pohon. Wa idza kana an-nahar, kalau siang hari aku pun pergi bersamanya, bermain dengannya. Akhirnya mereka pun memberikan kukunya dengan Abu Hurairah. Ya, jadi beliau memiliki kucing kecil ya yang sering beliau ajak main, makanya beliau pun diberi gelar dengan Abu Hurairah. Adapun Nabi SAW memanggil beliau dengan sebutan Abu Hir, ya, jadi bukan Abu Hurairah tapi Abu Hir, sama artinya, ya. Jadi beliau memanggil, "Ya Abahir," wahai Abu Hir, wahai ayahnya kucing. Dan sebenarnya Abu Hurairah itu lebih senang dipanggil dengan sebutan ini, yaitu Abu Hir, karena itulah yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi karena beliau sudah masyhurnya dengan Abu Hurairah, maka sampai sekarang pun beliau diberi gelar dengan Abu Hurairah. Baik, asal beliau sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau dari kabilah Daus yang ada di Yaman. Ya, jadi beliau orang Yaman dari kabilah Daus. Yang mana beliau masuk Islam di awal-awal Islam. Hanya saja beliau hijrah ke Madinah dan bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun 7 Hijriah di kota Madinah. Ya, jadi masuk Islamnya sudah lama, hanya saja baru berhijrah ke Madinah itu pada tahun 7 Hijriah. Bagaimana kisah Islamnya Abu Hurairah? Baik, Islamnya Abu Hurairah itu berkat dakwah seorang pemimpin kabilah Daus yang namanya Tufail bin Amr ad-Dausi. At-Tufail bin Amr ad-Dausi. Ya, beliau pemimpin kabilah Daus. Maka sebenarnya ketika kita berbicara tentang kisah Islamnya Abu Hurairah, kita berbicara tentang Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Jadi Tufail ini adalah seorang yang mulia. Dia penyair yang cerdas, pemimpin kabilah Daus yang ada di Yaman. Nah, beliau pernah datang ke kota Mekah.
Dan itu setelah kepulangan Nabi SAW dari negeri Taif. Jadi setelah beliau berdakwah di Taif kemudian ditolak, beliau pulang, datanglah Tufail ke Mekah. Karena beliau adalah pemimpin, Tufail ini adalah pemimpin, ya, maka orang-orang Quraisy pun mendatangi beliau dan mengingatkan, memperingatkan beliau dari seseorang yang bernama Muhammad. Ya. Pokoknya kalau ada orang datang ke kota Mekah, terutama para pemimpin-pemimpin, pasti diingatkan oleh pemuka-pemuka Quraisy, jangan dengar apa-apa dari yang namanya Muhammad. Ya. Karena dia ini, ya, disebutkan, orang ini telah membuat susah kami, telah mencerai-beraikan jamaah kami, ya, dan perkataannya itu seperti sihir, memisahkan antara seorang dengan ayahnya, seseorang dengan saudaranya, memisahkan seorang suami dari istrinya. Itu dikatakan sihir oleh mereka. Ya, padahal kan yang memisahkan adalah iman, keislaman. Baik. Wa inna nakhsha 'alaika, dan kami khawatir terhadap engkau dan juga kepada kaummu kalau kamu juga terkena sihir, ya kan? Fala tukallimhu, maka jangan engkau berbicara dengannya, jangan engkau mendengar sesuatu pun darinya, ya. Maka kata Tufail, mereka senantiasa menakut-nakuti, ya, sampai aku bertekad tidak mau mendengar apapun dari orang itu yang bernama Muhammad tadi. Sampai-sampai aku memasukkan kapas ke telingaku, ya, supaya aku tidak mendengar dari orang yang namanya Muhammad tadi. Akhirnya beliau pun masuk ke Masjidil Haram. Ternyata Rasulullah sedang sholat menghadap Ka'bah. Maka aku pun berdiri dekat beliau, ya. Fa'aballahu illa an yusmi'ani ba'da qawlihi, dan Allah enggan kecuali memperdengarkan sebagian dari perkataan beliau. Fasami'tu kalaman hasanan, maka aku pun mendengar perkataan yang sangat indah, ya. Beliau syair, ya. Maka kata dia dalam dirinya sendiri, celaka aku, wallahi inni lalajulun labib syair, demi Allah aku ini adalah seorang laki-laki yang cerdas, laki-laki penyair, yang mana tidak aku mengetahui mana yang baik mana yang buruk, ya, gitu. Maka apa yang menghalangiku untuk mendengar dari laki-laki ini? Kalau baik aku terima, kalau buruk aku akan tolak. Akhirnya aku pun menunggu, ya, sampai Rasulullah SAW selesai dari salatnya dan beliau pergi ke rumahnya. Maka ketika Nabi SAW berjalan ke rumahnya, aku ikuti itu. Hatta idza dakhala baitahu, sampai ketika beliau sudah masuk ke rumahnya, aku pun minta izin untuk ikut masuk ke rumahnya. Aku pun mengatakan, ya Muhammad, inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza. Wahai Muhammad, kaummu mengatakan kepadaku begini-begini. Wallahi, ya, demi Allah, terus saja mereka menakut-nakutiku sampai-sampai aku memasukkan kapas ke telingaku supaya aku tidak mendengar perkataanmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin aku mendengar perkataanmu, dan aku mendapati itu adalah perkataan yang indah. Maka fa'rid, paparkan kepadaku apa yang engkau bawa. Akhirnya Rasulullah SAW pun menawarkan kepada Tufail untuk masuk Islam, dan beliau membacakan Al-Quran. Maka kata Tufail, wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana minhu, demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah daripada itu, ya. Dan tidak ada perkara yang lebih adil daripada itu. Maka aku pun masuk Islam dan aku bersyahadat dengan syahadat hak. Kemudian aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang ditaati di kaumku,
dan aku akan kembali kepada mereka, dan aku akan mendakwahkan Islam kepada mereka. Maka berdoalah kepada Allah agar menjadikan bagiku semacam bukti, ya, mungkin semacam karamah gitu ya, agar menjadi penolongku untuk bisa berdakwah kepada mereka. Maka Nabi berkata, Allahumma ja'al lahu ayah, ya Allah berikanlah kepadanya ayah, tanda. Maka sudah masuk Islam, dia pun pulang ke kaumnya, ingin berdakwah Islam. Maka kata Tufail, aku pun keluar menuju kaumku sampai aku berada di bukit yang agak tinggi, ya. Jadi di bukitnya sini, di bawahnya itu perkampungan kaumnya. Maka tiba-tiba muncul cahaya di antara kedua mataku, mungkin di sini ya, seperti lampu di sini. Kemudian Allahumma fi ghairi wajhi, ya Allah jangan jadikan tanda itu di wajahku, ya. Kenapa? Karena aku khawatir kaumku akan menyangka itu adalah balasan atau hukuman karena telah meninggalkan agama kaumku, ya. Jadi jangan dijadikan di sini. Baik, akhirnya Allah pun memindahkan cahaya tersebut ke ke ujung cemeti dia. Jadi ada cemeti di sini, lampunya ya, cahayanya tadi. Maka orang-orang pun melihat cahaya tersebut di atas cemetiku tadi seperti lampu yang digantungnya. Maka aku pun turun menuju kaumku tadi sampai aku berada di antara mereka di waktu subuh. Ketika aku sudah sampai di bawah, maka ayahku pun mendatangiku, dan beliau seorang yang sudah tua. Aku pun mengatakan, ilaika anni ya abati, menjauhlah dariku wahai ayahku. Ini keras sedikit nih dakwahnya. Ya, biasa kalau awal-awal dapat hidayah kayak gitu kan ya. Jadi semangat, ilaika anni ya abati, menjauhlah dariku wahai ayahku, falastu minka walasta minni, ya, aku bukan darimu dan kamu bukan dariku. Maka ayahnya pun kaget, ya. Lima ya bunayya, kenapa wahai anakku? Maka aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku telah masuk Islam dan aku telah mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ayahnya, wahai anakku, agamamu juga agamaku, ya, artinya aku juga mau masuk Islam. Maka kata Tufail, idhab waqtasil, pergilah dan mandilah, watahhir siyabak, dan bersihkanlah pakaianmu, kemudian kemarilah sampai aku ajarkan kepadamu apa yang telah diajarkan kepadaku. Maka ayahnya tadi pergi mandi, membersihkan pakaiannya, kemudian datang lagi dan aku tawarkan kepadanya Islam, maka dia pun masuk Islam. Ini ayahnya. Kemudian datang istriku, ya. Maka aku pun mengatakan, ilaiki anni falastu minki walasti minni, ya, menjauhlah dariku, aku bukan darimu dan engkau bukan dariku, ya. Ini kaget juga istrinya nih, kok tiba-tiba kayak gitu. Lima bi abi wa anta wa ummi, ya, bi abi anta wa ummi, ya, ada apa denganmu? Kata dia, farraqa baini wa bainaka bi bainakil Islam, Islam telah memisahkan antara aku denganmu, ya. Wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata istrinya, fadini dinuk, maka agamamu juga agamaku, atau agamaku adalah juga agamamu. Maka Tufail mengatakan, pergilah dan mandilah. Maka istrinya pun pergi dan mandi, kemudian datang dan ditawarkan kepadanya Islam, maka istrinya pun akhirnya masuk Islam. Baik, maka setelah keluarganya didakwahi,
Dia pun berdakwah kepada kaumnya, kaum kabilah Daus tadi. Maka kata Tufail, da'autu Dausan ilal Islam, aku telah berdakwah kepada kabilah Daus agar mereka masuk Islam, fa'abta'u alayya, tapi mereka enggan masuk Islam. Summa ji'tu Rasulullah SAW di Makkah, aku pun pergi kepada Rasulullah di Mekah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Dausan qad asat wa abad, wahai Rasulullah, sesungguhnya Daus, yakni kabilah Daus, telah bermaksiat dan enggan masuk Islam. Fad'ullaha alaiha, maka doakanlah kecelakaan untuk mereka. Wah, ini kayak gitu banget ya. Maka Rasulullah SAW pun menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan beliau. Maka orang-orang sekitar ketika melihat dan mengangkat tangan, halaku, wah mereka ini bakal celaka nih kalau sudah didoakan celaka oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Maka Rasulullah SAW pun setelah berdoa mengatakan kepada Tufail, irji' ila qaumik, kembalilah kepada kaummu, fad'uhum warfuq bihim, ya, dan berdakwahlah kepada mereka, dan warfuq bihim, dan lembutlah ketika mendakwahi mereka. Ya, berarti selama ini beliau ini berdakwah dengan keras sampai Nabi SAW menyuruh agar lembutlah dalam berdakwah kepada mereka. Akhirnya Tufail kembali kepada kaumnya, ya, berdakwah tentu saja dengan lembut tadi. Baik, dan akhirnya banyak di antara kabilah Daus yang akhirnya masuk Islam sampai mereka ikut berhijrah ke kota Madinah, dan itu sudah selesai dari peristiwa Badar. Perang Badar sudah selesai, perang Uhud selesai, perang Khandaq selesai, ya. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah SAW bersama kaumku yang sudah masuk Islam di Khaybar. Jadi mereka datang ke Madinah, tidak mendapati Rasulullah di situ, maka mereka pun menyusul ke Khaybar. Baik, nah disebutkan ada sekitar 70 ataupun 80 keluarga dari Daus yang masuk Islam, ya, dan tinggal di kota Madinah. Nah, di antara kabilah Daus yang masuk Islam melalui dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dausi adalah rawiyatul Islam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Nah, jadi ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau merasa ini sudah sangat terlambat. Harusnya dari awal-awal sudah bersama Rasulullah SAW. Jadi beliau merasa ingin mengejar ketertinggalan beliau tersebut. Maka beliau pun memanfaatkan kebersamaan beliau dengan Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Ya, beliau sangat sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menimba ilmu, bahkan sengaja tidak bekerja. Ya, jadi tidak ada kesempatan untuk berkebun, tidak ada berdagang, makanya sering kelaparan, ya. Adapun orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin itu siapa? Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tersibukkan dengan dagangan mereka di pasar, karena mereka kebanyakan adalah pedagang. Sementara saudara-saudaraku dari kaum Ansor, mereka tersibukkan dengan amalan mereka, yaitu maksudnya pertanian mereka, ya, karena mereka kerjaannya adalah bertani atau beternak, ya. Jadi kalau beliau itu khusus memfokuskan diri untuk menimba ilmu dari Nabi SAW sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan beliau menjadi orang yang miskin, dan beliau tinggal di belakang Masjid Nabawi, ya, yang disebut dengan Ahli Suffah.
Ya, jadi orang-orang yang berhijrah dari Mekah atau dari yang lainnya menuju kota Madinah dan mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga di Madinah, maka semuanya disuruh tinggal oleh Nabi SAW di belakang Masjid Nabawi. Ya, jadi semacam tempat yang mungkin di situ ada atapnya, cuman tanpa dinding. Jadi semuanya dikumpulkan di situ dan jumlah mereka banyak, ya, bisa seratusan, ya. Dan ketika di antara mereka sudah mampu, ya, sudah punya rumah sendiri, maka keluar dari tempat tersebut. Baik, nah termasuk Abu Hurairah beliau tinggal di situ, ya. Dan sering sekali beliau kelaparan, bahkan disebutkan beliau pernah pingsan karena kelaparan. Baik, nah inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam semangat beliau menuntut ilmu, ya. Jadi kemanapun Nabi SAW pergi, Abu Hurairah mengikuti Nabi SAW karena ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, insyaallah setelah salat kita akan sampaikan berkaitan tentang bakti beliau kepada ibunya, ya, dan bagaimana ibunya akhirnya masuk Islam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu. Bahkan beliau tidak bekerja, artinya tidak sempat berkebun ataupun berdagang, sampai-sampai beliau sering kelaparan. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi beliau tidak menikah sampai Nabi SAW wafat, ya. Berarti hanya ada beliau dengan ibunya. Maka Abu Hurairah pun bercerita tentang bagaimana beliau berdakwah untuk ibunya agar ibunya masuk Islam. Kata beliau, kuntu ad'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Aku mendakwahi ibuku untuk masuk Islam dan dia masih seorang musyrikah. Maka suatu hari aku berdakwah kepada beliau, maka beliau pun menyebutkan hal-hal yang buruk berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam keadaan menangis. Bagaimana tidak, ya? Beliau dihadapkan pada dua hal. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau cintai, begitu juga ibu beliau yang sangat beliau cintai. Ternyata ibunya ini ketika didakwahi kepada Islam justru menyebutkan hal-hal tentang Rasulullah SAW yang membuat Abu Hurairah itu benci dengan perkataan tersebut, yang berarti perkataan-perkataan buruk berkaitan dengan Rasulullah. Maka beliau pun mendatangi Rasulullah dalam keadaan menangis. Aku pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berdakwah kepada ibuku
agar ia mau masuk Islam, ternyata dia enggan masuk Islam. Suatu hari aku mendakwahinya, ternyata dia mengatakan hal-hal yang jelek berkaitan tentangmu. Maka berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Maka aku pun keluar dengan rasa gembira dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sudah berada di depan pintu, ternyata aku mendengar, atau ketika aku sudah mendekati pintu tersebut, ya, ternyata pintunya agak terbuka sedikit. Dan ibuku pun mendengar suara langkah kakiku. Maka ibuku berkata, "Makanak ya Abu Hurairah." Diam di tempatmu wahai Abu Hurairah. Ya, jadi datang ke rumahnya agak terbuka sedikit. Ternyata ibunya mendengar langkah Abu Hurairah, maka ibunya mengatakan, "Tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah." Dan aku mendengar ada suara percikan air. Oh, rupanya ibunya sedang mandi. Setelah ibunya mandi dan memakai jilbabnya, pakaiannya, maka aku pun membuka pintu, ya, atau ibuku pun membuka pintu. Kemudian dia berkata, "Ya Abu Hurairah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Berarti langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kembali kepada Rasulullah dan aku menangis. Sebelumnya nangis, sekarang nangis lagi. Kalau sebelumnya menangis karena sedih, sekarang menangisnya karena bahagia, karena gembira. Ya Rasulullah, abshir, wahai Rasulullah, bergembiralah, qad istajaballahu da'wataka, Allah telah mengabulkan doamu dan memberikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah pun memuji Allah dan mengatakan kebaikan. Baik, nah inilah Islamnya ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya dakwah kepada orang tua itu butuh kelembutan. Tidak membentak, tidak membantah, ya. Walaupun mereka mungkin mengatakan hal-hal yang buruk, maka tetap dakwahilah mereka dengan lembut dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, ya, untuk mereka. Dan Abu Hurairah itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau menyebut Rasulullah SAW dengan Khalili. Ausani Khalili, ya, kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Siyamu salasati ayyamin min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan, wa rak'atai duha, dan 2 rakaat salat duha, wa an utir qabla an anam, dan salat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Muslim. Baik, maka penyebutan Abu Hurairah untuk Rasulullah dengan Khalil, kekasih, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Abu Hurairah sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah itu senantiasa atau sering sekali membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajat-hajat beliau. Ya.
Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, para sahabat ya adalah orang yang senantiasa senang untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti pembantu beliau. Sebagaimana Anas bin Malik, Mughirah bin Syu'bah ya, dan yang lainnya. Dan kita sebutkan bahwasanya Abu Hurairah kan sering lapar. Nah, beliau pernah bercerita tentang lapar beliau. Kata beliau, aku pernah ya merasakan yang sangat lapar, ya, mengatakan sangat lapar sampai-sampai aku menekan perutku, baik, dan aku terlentang di atas tanah, ya, saking sakit perutnya, saking laparnya. Dan aku pernah mengikat batu di perutku karena lapar. Dan aku pernah duduk suatu hari di jalan. Jadi Abu Hurairah duduk di jalan yang mana orang-orang lewat di jalan tersebut. Famarra Abu Bakar, maka Abu Bakar pun lewat. Maka aku pun bertanya kepada beliau satu ayat dari Kitabullah, dari Al-Quran, dan aku tidak bertanya kepada beliau demikian kecuali agar dia ngajak aku makan gitu. Tapi beliau tidak minta makan, ya, cuman nanya suatu ayat, ya, yang mana dengannya beliau mengajak aku makan. Famarra walam yaf'al, ternyata beliau berlalu saja dan tidak mengajak aku makan. Ini kada paham maksudnya. Baik. Famarra summa marra bi Umar. Kemudian orang kedua lewat, yaitu Umar. Sama, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Aku pun bertanya kepada beliau tentang satu ayat dari Kitabullah, dan aku tidak bertanya kepada beliau kecuali beliau ngajak aku makan. Ternyata nggak paham juga Umar lewatnya. Orang yang ketiga adalah Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Rasulullah, fatabassama hina ra'ani, maka beliau pun tersenyum ketika melihatku. Karena beliau paham nih bahwasanya Abu Hurairah sedang lapar. Wa arafa ma fi nafsi, dan beliau mengetahui apa yang ada pada diriku dan yang ada di wajahku, terlihat dari wajahnya kelaparannya. Maka beliau pun berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu hai Rasulullah. Maka beliau pun menyuruh aku mengikuti beliau di belakangnya. Maka aku ikuti beliau sampai beliau masuk ke rumah, dan aku pun minta izin, maka aku pun masuk ke rumah beliau. Ternyata beliau mendapati ada secangkir susu, ya. Jadi di rumah ada secangkir susu. Maka Nabi pun bertanya, maksudnya gimana? Dua. Ganti kan? Baik. Jadi ketika Nabi SAW masuk rumah, Abu Hurairah pun minta izin masuk rumah dan diizinkan. Ternyata Nabi SAW mendapati secangkir susu di rumah beliau. Maka beliau pun bertanya, dari mana susu ini? Maka keluarganya mengatakan, ya, fulan atau si fulanah menghadiahkan untukmu, ya. Abu Hurairah lihat ke susu itu, ya, dan beliau sudah sangat lapar. Maka apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah,
Aku penuhi panggilanmu hai Rasulullah. Ilhaq ila ahli suffah, pergilah ke ahli suffah, panggil mereka. Ya. Jadi disuruh manggil ahli suffah, dan orangnya banyak kan, cangkirnya cuma satu kan, isinya susu, tapi disuruh manggil ahli suffah. Dan ahli suffah ini adyaful Islam, atau istilahnya tamu-tamu Islam, yang mana mereka tidak memiliki keluarga, tidak punya rumah, tidak punya harta. Dan Nabi SAW kalau diberi sedekah, maka langsung beliau kirim semuanya untuk ahli suffah, dan beliau tidak memakan sama sekali dari sedekah tersebut. Kalau beliau diberi hadiah, maka beliau berikan juga kepada ahli suffah, tapi beliau juga ikut makan dari hadiah tersebut. Baik. Maka ketika Nabi SAW menyuruh aku memanggil mereka, aku merasa tidak senang. Baik. Dan aku mengatakan, wa ma hadzal labban fi ahli suffah. Cukup apa ini? Apa namanya, susu segelas untuk ahli suffah yang saking banyaknya itu. Kuntu ahaqqu anna an usiba min hadzal labban. Aku lebih berhak untuk minum dari susu ini, biar aku bisa menjadi kuat, gitu kan. Baik. Tapi yang namanya perintah Allah ataupun perintah Rasulullah tidak bisa dilanggar, karena ini sudah perintah Rasulullah, maka mau tidak mau aku harus lakukan. Akhirnya aku pun panggil mereka, dan mereka meminta izin, maka diizinkan untuk masuk, dan mulailah mereka duduk seperti bermajlis di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hir, labbaika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilanmu hai Rasulullah. Khud, ambil nih susu, berikan kepada mereka. Sudah disuruh memanggil, disuruh ngasihin mereka. Baik. Fa'akhadtul qadah, aku ambil cangkir tersebut, maka aku pun berikan ke setiap orang. Jadi satu orang minum kenyang, pindah lagi ke satu lagi, minum kenyang, gitu kan. Jadi dia minum sampai kenyang, dan ganti-gantian tuh. Jadi cuma satu gelas itu berpindah kepada satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Ya. Waktu itu nggak ada pandemi, Pak. Jadi satu itu aman. Dan nggak ada jijik di antara mereka. Baik, sampai semuanya sudah kenyang, jadi cuma satu gelas itu aja. Nah, ini tentunya adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak minuman di sini. Maka ketika sudah kaum ahli suffah ini kenyang, maka tinggal beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun melihat kepadaku dan tersenyum. Ya, mulai tadi nggak dikasih-kasih ya, Rasulullah tersenyum, paham nih. Maka kata Nabi SAW, Abahir, qultu labbaik Allah ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Baqitu anna wa anta, tinggal aku dan engkau. Sadaqta ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Duduk, ya, disuruh duduk. Tashrab, minumlah. Maka aku pun duduk dan aku pun minum. Setelah selesai minum, kata Nabi SAW, ishrab, minum lagi. Minum lagi. Selesai minum, minum lagi, kata Rasulullah. Baik, disuruh minum-minum terus, ya, sampai akhirnya aku berkata, la, kata lagi wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma ajidu laha maslakan,
sudah nggak ada celah lagi wahai Rasulullah, sudah full semuanya. Baik, maka akhirnya aku pun menyerahkan cangkir tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliau memuji Allah dan mengucapkan bismillah, dan beliau pun meminum sisanya dan susu itu pun habis. Baik, padahal cuma 1 gelas tadi ya, untuk ahli sufah semuanya, terus Abu Hurairah, kemudian Nabi meminum sisanya. Ini adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah itu banyak. Di antaranya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah yang penulis Al-Quran, yang mengumpulkan Al-Quran. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang mana Nabi SAW pernah tinggal di rumah beliau ketika awal-awal hijrah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Aisyah, dan yang lain-lain. Banyak sahabat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana banyak juga yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dari kalangan tabi'in, Qabisah bin Zu'aib, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah bin Umar, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan yang lain-lain. Masih banyak tabi'in yang juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan rawa anhu 800 nafs atau aksar. Orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu mencapai 800 orang atau lebih. Ya, banyak yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah juga beliau berfatwa. Ya, beliau termasuk ulama dari kalangan para sahabat. Ya, pernah ada seseorang bertanya akan kepada para sahabat tentang suatu perkara, maka banyak yang tidak bisa menjawab. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita tahu Ibnu Abbas, ya, beliau habrul ummah, para ulama juga di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, ya, afti wahai Abu Hurairah, berikanlah fatwa kepadanya wahai Abu Hurairah. Ibnu Abbas saja menyuruh Abu Hurairah untuk berfatwa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah itu sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sampai-sampai Ibnu Abbas menyuruh Abu Hurairah untuk berfatwa. Ini menunjukkan ilmu beliau yang sangat dalam. Kemudian di antara ibadahnya Abu Hurairah, ya, beliau disebutkan orang yang sangat suka menjamu tamu. Jadi disebutkan ada seseorang yang bernama Abu Usman An-Nahdi. Dia mengatakan, aku pernah bertamu di rumahnya Abu Hurairah sebanyak atau selama 7 hari, maka dia dan istrinya dan pembantunya ya'taqibuna al-laila aslasan, berganti-gantian di malam hari, ya, bergantian tidur. Satu bangun sholat malam, kemudian ini tidur membangunkan yang kedua, kemudian ini bangun sholat malam selesai membangunkan yang ketiga. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, istrinya dan juga pembantunya. Baik, kemudian aku pun bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kaifa tasum, bagaimana engkau berpuasa? Amma ana fa asum min awwali syahr thalathan. Adapun aku berpuasa di awal bulan 3 hari. Tapi kalau tersibukan di awal bulan 3 hari, maka aku pun berpuasa di akhir bulan. Dan ini sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan.
Baik, tadi kita sebutkan tentang bakti beliau kepada ibunya, yaitu dengan cara mendakwahi ibunya ke dalam Islam. Maka ada kisah yang lain yang menunjukkan bakti beliau juga kepada ibunya. Jadi kata Abu Hurairah, aku pernah keluar dari rumahku menuju masjid. Ternyata aku mendapati di masjid ada beberapa orang. Maka mereka bertanya, apa yang membuatmu keluar wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, al-ju', lapar. Kelaparan mereka ke masjid gitu ya. Dan mereka mengatakan, nahnu wallahi ma akhrajana illa al-ju'. Sama, kami juga keluar ini disebabkan karena lapar. Faqumna, kami pun berdiri. Kemudian kami pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertanya, "Ma ja'a bikum hadhihi sa'ah?" Apa yang membuat kalian keluar pada waktu ini? Maka kami pun beritahukan kepada beliau, yaitu mereka merasa lapar. Maka Rasulullah pun menyuruh agar didatangkan satu mangkok atau sepiring kurma. Maka beliau pun memberi setiap dari kami 2 butir kurma, 2 aja. Pian kira-kira kenyang lah Pak, 2 butir kurma. Lapar dikasihnya 2 aja. Dan itu biasa Pak di kalangan para sahabat. Makannya cuma kadang 1 biji kurma atau 2 biji kurma. Maka Rasulullah pun memberikan setiap orang tadi 2 biji kurma masing-masing. Maka Nabi SAW mengatakan, kulu hataini tamrataini, makanlah 2 buah kurma ini, washrabu alaihima minal ma', dan minumlah air ya. Jadi 2 ini kemudian minum air. Maka kata Nabi SAW, keduanya itu cukup untuk hari kalian. Maka Abu Hurairah hanya memakan 1 biji kurma saja, dan aku menyembunyikan yang lainnya, kata Abu Hurairah. Maka Nabi pun bertanya, ya Abu Hurairah, lima rafa'ataha, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau sembunyikan 1 biji kurma tersebut? Artinya kenapa cuma 1 biji saja makan? Maka kata Abu Hurairah, satunya li ummi, untuk ibuku satu. Maka kata Nabi SAW, kulha, makan aja itu, fasanu'tika laha tamratain, ya, kita akan berikan untukmu atau untuk dia 2 tamar lagi. Baik, nah inilah sedikit berkaitan tentang kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawiyatul Islam. Sebenarnya masih banyak cerita berkaitan tentang Abu Hurairah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Beliau wafat disebutkan ada yang mengatakan tahun 57 Hijriah, ada yang mengatakan 58, dan ada yang mengatakan 59 Hijriah. Wallahu ta'ala alam. Nah inilah pembahasan kita untuk biografi Abu Hurairah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita mulai memasuki matan dari hadis yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.